Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 4, yaitu mengenai peramalan dan perencanaan keuangan. Untuk yang punya bukunya bisa dilihat di halaman 37. Nah, jadi di sini ada yang namanya peramalan keuangan. Peramalan keuangan yaitu tindakan atau kegiatan untuk memperkirakan kebutuhan dana pada masa yang akan datang. Peramalan keuangan dilakukan untuk mengantisipasi perusahaan dari krisis keuangan. Krisis keuangan perusahaan terjadi apabila pemasukan uang tidak sama dengan pengeluaran uang, baik waktu maupun jumlahnya. Krisis keuangan akan terjadi setiap kali pemasukan uang lebih kecil dari pengeluaran uang, sehingga perusahaan membutuhkan adanya tambahan dana atau biaya, dan juga pada saat perusahaan tidak dapat memperoleh penghasilan atau tidak mampu menghasilkan pemasukan kas. Nah, perencanaan keuangan merupakan kumpulan dari peramalan keuangan. Perencanaan keuangan memerlukan ramalan produksi, ramalan penjualan yang kemudian digabungkan untuk meramalkan arus kas. Ramalan arus kas inilah yang akan menjadi dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana pada masa depan. Perencanaan keuangan yang baik akan membuat perusahaan mampu mengambil tindakan dalam memenuhi kebutuhan dana pada masa depan. Tambahan dana yang dibutuhkan dapat ditentukan dengan dua cara. Yang pertama, yaitu ada metode persentase penjualan. Yang kedua adalah metode anggaran kas. Adanya perencanaan pertumbuhan berarti manajer keuangan mampu mengantisipasi kebutuhan pembiayaan perusahaan, dan dengan adanya rencana keuangan yang baik, maka perusahaan akan mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Adanya perencanaan lanjutan berarti bahwa manajer keuangan dapat menyelidiki lebih banyak alternatif dan menghasilkan perencanaan keuangan yang baik dari waktu pembiayaan yang tersedia. Berikutnya ada namanya ramalan penjualan. Ramalan penjualan di sini unsur-unsur pokoknya dalam suatu proses perencanaan perusahaan adalah meramalkan penjualan. Perhitungan ini biasanya dihasilkan dengan informasi dari berbagai sumber. Paling sedikit, perkiraan penjualan untuk 1 tahun ke depan akan mencerminkan yang pertama, yaitu kecenderungan penjualan masa lalu yang diharapkan akan terulang lagi pada tahun berikutnya. Yang kedua, kecenderungan penjualan pengaruh setiap peristiwa apapun yang mungkin secara material mempengaruhi kecenderungan itu. Contohnya yaitu yang berkaitan adalah misalnya kampanye periklanan yang besar-besaran. Kemudian ada yang namanya peramalan variabel keuangan. Nah, peramalan variabel keuangan tradisional menganggap peramalan penjualan sebagai variabel yang sudah pasti dan membuat proyeksi dengan melihat dampak pada berbagai beban dan biaya, aktiva, serta kewajiban perusahaan. Jumlah pendanaan seperti yang akan kita bahas ya. Sangat besar pengaruh jika penjualan tumbuh 1%, bahkan 5% atau 10%. Jumlah variasi tergantung pada variabel-variabel penting yang menentukan kebutuhan pembiayaan perusahaan. Selanjutnya ada namanya peramalan keuangan dengan metode penjualan. Metode ini adalah yang biasa digunakan untuk membuat perhitungan. Adalah metode persentase penjualan. Metode persentase penjualan mencakup suatu perkiraan tingkat beban, aktiva atau kewajiban untuk periode waktu yang akan datang sebagai persentase ramalan penjualan. Persentase yang digunakan bisa berasal dari laporan keuangan terbaru sebagai persentase penjualan sekarang dan perhitungan rata-rata beberapa tahun ini,
dari pertimbangan analisis atau beberapa kombinasi sumber tersebut. Metode peramalan pembiayaan masa depan ini tidak terperinci seperti metode yang menggunakan anggaran kas yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, tetapi metode ini menawarkan biaya yang murah dan kemudahan dalam menggunakan perkiraan, terutama perkiraan kebutuhan pembiayaan perusahaan untuk periode yang akan datang. Jadi di sini tadi dibahas ada namanya utang, kemudian aktiva dan lain-lain. Nah, jadi utang usaha dan beban tambahan yang terjadi adalah satu-satunya utang yang bisa berubah terhadap penjualan. Kedua perhitungan itu bisa diharapkan untuk naik turun sesuai dengan tingkat penjualan perusahaan. Karena kedua kategori utang lancar ini secara normal berubah-ubah secara langsung bersama tingkat penjualan. Kedua utang ini sering dikenal sebagai sumber pembiayaan langsung. Nah, terus ada yang namanya wesel bayar, utang jangka panjang, saham biasa, dan modal disetor. Nah, di sini di peramalan keuangan diharapkan tidak berubah-ubah secara langsung bersama tingkat penjualan perusahaan. Sumber pembiayaan ini dikenal juga dengan istilah pembiayaan bebas. Artinya bahwa manajemen perusahaan harus membuat suatu keputusan yang benar untuk mencari pembiayaan tambahan menggunakan masing-masing dari sumber tersebut. Di sini saya contohkan, yaitu adalah wesel bayar bank yang memerlukan negosiasi untuk dijalankan dan adanya persetujuan yang ditandai dengan pengaturan waktu dan kondisi pendanaan. Seperti itu. Nah, jadi kalau memang untuk pembiayaan bebasnya di sini bisa ditingkatkan dengan mengeluarkan wesel bayar, penjualan obligasi, penawaran saham biasa, dan beberapa kombinasi dari sumber tersebut ya. Nah, sejauh ini di perusahaan-perusahaan yang sering digunakan yaitu dari pembiayaan bebas yaitu pinjaman bank apabila memang dibutuhkan ya. Seperti yang akan kita pelajari yaitu jika kebutuhan pembiayaan tetap berlaku, maka perusahaan bisa mengeluarkan saham atau obligasi untuk membayar pinjaman bank. Secara ringkas, kita dapat memperkirakan bahwa kebutuhan perusahaan terhadap pembiayaan bebas dengan menggunakan metode persentase penjualan dengan mengikuti 4 prosedur. Yang pertama atau 4 tahapan ya. 4 tahapan dana yang dibutuhkan berdasarkan metode persentase penjualan. Yang pertama, yaitu ubahlah setiap pos-pos aktiva dan kewajiban yang bervariasi secara langsung ya, atau ubah setiap pos aktiva dan kewajiban dalam neraca yang berhubungan langsung dengan penjualan dalam bentuk persentase terhadap penjualan tahun berjalan. Ya, tahun berjalan berarti tahun ini, ya. Kemudian ada yang kedua, proyeksikan nilai nominal setiap pos aktiva dan kewajiban yang sudah berubah. Ya, tadi kan kita rubah menjadi bentuk persen ya. Nah, sekarang kita proyeksi nilai nominal setiap pos aktiva dan kewajiban yang sudah berubah dalam bentuk persentase penjualan. Ya, tadi sudah jadi persentase penjualan dengan proyeksi penjualan di tahun yang akan datang. Terus itu yang kedua tahapannya. Selanjutnya ada tahapan yang ketiga, proyeksikan tambahan laba ditahan yang dapat digunakan untuk membantu pendanaan kegiatan perusahaan. Ini yang ketiga. Nah, nilai ini sama dengan proyeksi laba bersih perusahaan periode tersebut dikurangi pembayaran dividen saham biasa yang direncanakan. Nah, untuk nomor 4,
Proyeksikan tambahan dana yang dibutuhkan pada tahun yang akan datang. Ya, untuk rumusnya di sini ada perhitungannya. Kita lihat. Nih ya. Sini. Untuk proyeksi tambahan laba ditahan dapat dihitung dengan rumus yaitu sama dengan proyeksi penjualan. Ya, kita perlu cari proyeksi penjualan dulu. Dikali dengan laba bersih dibagi dengan penjualan. Dikali dengan 1 dikurangi dividen dibagi dengan laba bersih. Proyeksi tambahan dana yang dibutuhkan pada tahun yang akan datang dihitung dengan yang pertama, proyeksi perubahan aktiva, ya, karena kan kita memperkirakan untuk 1 tahun ke depan. Nah, tentu saja ada namanya kita menginginkan laba yang diinginkan di tahun depan. Ya, tentu saja penjualannya pun kita harapkan untuk meningkat. Nah, dengan meningkatnya penjualan, tentu saja dia harus berbalik dengan neracanya, yaitu di bagian aktiva. Nah, kalau bagian aktivanya nambah, bagaimana caranya untuk menambahkan itu? Nah, tentu saja perlu berubahnya di kewajiban juga. Seperti itu. Proyeksi perubahan aktiva dikurangi proyeksi perubahan kewajiban. Ya, kemudian dikurangi proyeksi perubahan modal pemilik. Ya, ini. Berarti kan kalau misalnya kita mau menambah penjualan, pertama kita harus tambah apa? Pertama kita harus tambah yang namanya persediaan dulu. Untuk apa persediaan? Persediaan kan itu adalah untuk menambah penjualan yang akan kita lakukan di tahun depan, ya. Berarti kalau misalnya penjualannya belum bertambah, berarti kan harus ada tambahan dari persediaan. Nah, dengan bertambahnya persediaan, maka dibutuhkan apa? Ada yang namanya, kalau misalnya kalian perusahaan dagang, berarti kalau misalnya kalian mau menambahkan persediaan, berarti ditambahkan namanya utang. Utangnya masuk utang lancar, atau tambahan biaya beban. Kalau misalnya memang perusahaan industri, berarti kan kalau industri itu kan ada biaya variabel, ada biaya tetap, berarti kan biaya variabelnya bertambah. Ya, berarti itu ada tambahan dana. Nah, situ perubahan kewajiban dan tambahan dana di sini masuknya. Kemudian dikurangi dengan proyeksi perubahan modal pemilik. Ya, proyeksi perubahan modal pemilik. Kita perlu lihat kalau misalnya memang perubahan modal pemilik di sini berarti kan dari laba ditahan. Kemudian ada yang namanya pembagian dividen. Nah, ini perlu saya jelaskan terlebih dahulu tentang dividennya. Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Nah, dividen itu terdiri dari dividen tunai, yaitu metode paling umum untuk pembagian keuntungan dibayarkan dalam bentuk tunai dan dikenai pajak pada tahun pengeluarannya. Kemudian ada yang namanya dividen saham, cukup umum dilakukan dan dibayarkan dalam bentuk saham tambahan. Biasanya dihitung berdasarkan proporsi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Kemudian ada yang namanya dividen properti, dibayarkan dalam bentuk aset. Ya. Kemudian ada dividen scrip, yaitu dibayarkan dalam bentuk surat janji hutang, dan dividen likuidasi diartikan sebagai bentuk pengembalian modal. Ya. Ini artinya dividen. Ya, jadi proyeksi perubahan modal pemilik. Nah, berarti di sini modalnya nanti akan berubah. Ada nanti agio saham, kemudian kalau dividen berarti nanti dia akan berpengaruh ke dalam laba tahun berjalannya. Kenapa? Karena untuk masuk ke laba ditahan tersebut tentu saja butuh yang namanya ditambahkan dengan laba tahun berjalan dikurangi dengan dividen yang dibagikan. Nah, ini perlu dilihat proyeksi perubahan modal pemilik seperti itu ya.